Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video interaktif yang ke-14. Mari kita saksikan secara bersama atau kita simak secara bersama. Nah, menu materinya adalah peluang dan statistika. Jadi ini modul para pemirsa sekalian dan peserta didik bisa melihatnya di blog saya, yaitu jionomtk.blogspot.com. jadi bisa dilihat sepenuhnya mulai dari kegiatan-kegiatan pembelajaran sampai pada latar-latar soal yang ada di modul ini. Baik, kita munculkan menunya pada hari ini. Apa yang kita bahas? Jadi yang pertama adalah kejadian sederhana, kemudian ruang sampel, kemudian peluang suatu kejadian majemuk, konsep kejadian majemuk. Sebenarnya ada dua inti permasalahannya di sini ya. Jadi kejadian sederhana sama kejadian majemuk. Jadi mulai dari nanti penjelasan soal dari paling sederhana sampai dengan yang majemuk. Oke, baik, kita ke materinya. Oke, kejadian sederhana. Apa itu kejadian sederhana? Suatu kejadian yang hanya mempunyai satu titik sampel ya. Misalnya pada pelemparan sebuah dadu, nah, ya, untuk sisi atas ini mempunyai angka 6 ya. Jadi kalau kita lempar, oh ternyata muncul mata dadu satu, berarti hanya satu dadu ya, berarti elemen anggotanya satu ya, atau di dalam pembahasan ini titik sampel ya. Kemudian umpama kita lempar lagi, oh ternyata muncul permukaan 6 ya. Jadi mata dadu 6 mempunyai anggota 1 ya, 6 ya. Inilah kejadian yang sederhana. Jadi hanya satu dadu, atau mungkin nanti hanya satu kuping uang logam sederhana. Oke ya. Baik, kita kembali ke menu kembali ya. Apa ruang sampel ya? Kita ke TKP, ke permasalahan. Nah, jadi langsung saya berikan contoh percobaan satu kuping uang logam. Itu yang nanti muncul ya, yaitu angka, kemungkinan bisa gambar. Inilah yang dihitung ruang sampelnya. Jadi jumlahnya ada 2. Kalau enggak angka ya gambar. Oke, bagaimana kalau kita tes uji lagi ya? Kalau 2 kuping uang logam kita lempar, apa yang terjadi? Titik sampelnya nanti akan mengisi kotak-kotak di sini ya. Jadi yang pertama adalah kemungkinan muncul angka-angka dari 2 dadu tadi ya, dari 2 angka, dari 2 uang logam tadi ya. Kemudian kemungkinan yang kedua angka gambar. Kemudian kemungkinan yang ketiga gambar angka. Kemungkinan yang keempat adalah gambar-gambar. Ini enggak ada lagi. Ya, titik sampelnya kita jumlah, namanya ruang sampel ya. Oke, bagaimana kalau kita uji coba lagi 3 keping uang logam? Kita siapkan tabelnya ya. Kita lempar pertama, oh ternyata hasilnya angka semua ya. Kemudian kita lempar lagi, oh ternyata yang muncul 2 angka 1 gambar. Posisinya seperti ini ya. Bisa jadi 2 angka 1 gambar, tapi berbeda gambarnya ya di tengah. Ini hasil dari pelemparan tadi disusun seperti ini maksudnya ya. Kemudian yang keempat ya, 2 angka 1 gambar ya. 2 angka 1 gambar. Jadi angkanya di paling depan, tengah, terakhir. Masihkah ada kira-kira kemungkinan yang ke-5 2 angka 1 gambar? Masih ada ternyata di sini. Ya, tapi gambarnya paling pertama ya. Sehingga 2 angka 1 gambar ada 3. 1, 2, 3. Titik sampel namanya.
Kemudian yang berikutnya ya, 2 angka 1 gambar yang mengejutkan di sini ya. Ini kan angka gambar-gambar, posisinya menjadi gambar angka gambar. Kemudian yang ketujuh ya, mungkin gambar-gambar angka. Nah ini ada 3 ya, ada 3 titik sampel yang muncul, kemungkinan yang muncul 2 angka 1 gambar. Yang terakhir ya adalah gambar semua. Inilah contoh-contoh daripada ruang sampel jika ya percobaannya adalah uang logam. Bagaimana kalau umpama kita uji coba lagi, kalau sampai 4, 5, 6, 7 ya, menggunakan yang ini ya, ini 8 ini masalahnya ya. Jadi konsepnya tolong dihafal ya, yaitu cukup ditulis 2 pangkat N ya. Jadi Anda tidak mengalami kesulitan apabila ini dipahami dari hasil-hasil uji coba, ternyata ada konsep seperti ini. Kita buktikan benarannya. N itu artinya banyaknya percobaan ya. Misalnya kalau 1 uang logam ya 2 pangkat 1, kalau 2 ya 2 pangkat 2, 4 ya. Kalau 2 pangkat ini tadi 3 berarti kan 2 kali 2 kali 2 ya, nah 8. Nah sekarang kalau 4 ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti ada 16 itu ya. Jadi ini konsepnya apabila uji cobanya adalah benda logam ya, uang logam. Baik, kita ke ruang sampel berikutnya. Kita uji coba kartu bright ya. Ini sudah saya uji coba kartunya seperti ini ya. Saya berikan contoh kartu ini saja, maka nanti saya simpulkan bahwa kartu merah bergambar diamond itu jumlahnya ada 13, bisa dibuktikan ya. Kemudian kartu merah bergambar hati itu jumlahnya ada 13 juga jenisnya ya, jumlahnya yang sama seperti hati. Kemudian kartu hitam bergambar wajik ini ya, nah itu semuanya sama, ada 13 jenis ya, ada 13. Kemudian kartu hitam bergambar keriting, yang bentuk keriting ya, jumlahnya juga ada 13. Jadi dari teori-teori ini ya, supaya tidak penasaran, kalian pada waktu dimana teman berada bisa membuktikan ya, yang dihitung ruang sampelnya itu yang ini aja, sehingga ruang sampelnya kita kalikan 4 ya, 13, jumlah 13 kali 4 sehingga ada 52. Sekarang kalau ada pertanyaan as tidak termasuk, tidak dimasukkan ya. Tapi kadang-kadang kartu as ini ya, di dalam permainan ya, peluang itu dimunculkan pertanyaan ya. Nanti kita lihat soal yang ada ya. Baik, kemudian ruang sampel sudah, kita kembali ke laptop ya, ke menu ya. Peluang sekarang, suatu kejadian. Nah ini ya, kita langsung ke pemahaman materinya. Peluang suatu kejadian nih ya, jika setiap anggota ruang sampel anggota ya mempunyai kesempatan yang sama akan muncul, kemungkinan akan muncul benda apapun ya, maka peluang munculnya kejadian A ya, dalam ruang sampel X itu, dalam ruang sampel, maka dirumuskan konsep seperti ini ya. Jadi PA dibagi NS, atau kalau mau sebut hafal ya disingkat panas ya, panas. Jadi panas PA NA bagi NS. Makanya permainan ini sifatnya kalau dilakukan betul ini sifatnya panas, karena NA bagian S, sehingga hasilnya pasti setengah atau kekalahan itu akan terjadi lebih tidak seimbang ya, seimbang lah. Penelitian-penelitian yang sudah diuji coba itu hasilnya setengah ya, maka panas. Nah ini mempunyai syarat P dengan NS itu tidak boleh sama dengan 0 syaratnya. Ini keterangan tadi sudah saya cantumkan nanti ya. Kemudian peluang yang komplement ya, komplement suatu kejadian ini bisa saja terjadi ya. Jadi komplement itu artinya yang bukan kita harapkan ya. Misalnya ke hari ini kita harapkan hujan tapi nggak hujan. Kemudian umpamanya kalian mempunyai niat, oh besok akan membeli baju, oh ternyata
yang dibeli bukan baju. Ini suatu kemungkinan terjadi. Itu yang disebut komplement. Kalau bahasa himpunan bukan anggota dari bukan anggota dari himpunan yang dimaksud, jadi termasuk himpunan semesta kalau dalam himpunan. Oke. Nah, rumusnya bagaimana konsepnya ini ya? Jadi PC ini PC komplement peluangnya adalah 1 kurangi PA. 1 ini yang utuhnya ya. Jadi dikurangi PA peluangnya terjadi berapa? Inilah konsep-konsep yang saya munculkan supaya ini nanti bisa sebagai dasar untuk pengembangan logika berpikir kita. Baik, sekarang kita langsung ke soal pembahasan ya. Kasih contoh. Nah, misalnya begini ya. Ini kita hidupkan dulu drawnya. Oke, kita tunggu. Oke, baik ya. Di sini ada 3 keping uang logam ya, uji cobanya. Nah, ini hanya menentukan uang sampel, berarti S tadi berapa? 8 ya, sudah tahu kan? 2 pangkat 3. Nah, itu ya. Sekarang kejadian yang muncul 2 angka tadi ya. Jadi kejadian yang muncul 2 angka itu apa saja maksudnya? Nah, maksudnya kejadian A itu muncul 2 angka adalah angka ya, angka gambar. Kemungkinan yang kedua bisa angka gambar angka, yang kedua bisa gambar angka-angka. Nah itu ya. Jadi ini aja jawabannya, kejadian bukan peluang ya, kejadiannya apa saja, namanya disebut titik sampel. Sekarang kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Misalnya sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, ya kan? 5 kelereng putih, 9 kelereng hijau. Ya kita tulis inilah supaya lebih gampang analisisnya. Jadi 5 merah, ya, 5 putih dan 9 hijau. Ya, ini dalam sebuah kantong. Nah sekarang tentukan peluang. Nah, ini sudah mulai ke peluang tadi ya. NA panas tadi kan, peluang yang terambil. Jadi ingat panas tadi ya. Jadi semua warnanya hijau ternyata. Berarti apa panasnya tadi? PA nya tadi ya. Jadi A nya ini sebagai A ya. Ini sebagai A ya. Semua warna hijau ya, hijau. Oke. Itu ada berapa ya? Di sini tinggal nunjuk aja, ada 9 ya. Maka peluangnya panasnya tadi panas. Nah ya panas, sehingga berapa? 9 dibagi berapa S nya? Nah S ya, lihat di sini uang sampelnya tadi dalam 1 kotak 5 ditambah 5 ditambah 9 berapa? 19 ya, berarti ini 19. Oke, kita teruskan 2B ya, semuanya putih. Nah putihnya ada berapa? 5, berarti P, anggaplah ini PB nya ya, panasnya tadi langsung saja 5 dibagi 19 ya. Ya ini nilai-nilai peluangnya, gampang kan? Oke, kita teruskan soal berikutnya ya. Kita paskan dulu ya. Ini kegiatan yang kedua ya. Dalam pengetosan ya, sebuah dadu yang seimbang tentukan peluang muncul angka prima. Berarti ini kita tentukan karena satu dadu S nya ada berapa tadi? 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6. Berarti kalau jumlahnya ada berapa? NS nya adalah 6. Oke. Nah sekarang peluang muncul angka prima ini sebagai A. Pakai panas saja ya supaya lebih hafal ya. Angka prima jadi bilangan yang
dibagi dengan bilangan itu sendiri, jadi 1 tidak masuk, sehingga di sini berapa? Tidak sama 2, 3, 5 ya. Berarti jumlahnya ada berapa? Na pakai panas saja berapa ya? Ada 3. Berarti PA langsung ya, panas ya. Nas 3 dibagi berapa? 6 atau berapa? Setengah. Oke. Kemudian yang B muncul ya, kelipatan 2, berarti anggaplah sebagai B ya. Tapi tetap apalah yang panas ya. Kelipatan 2 berarti ada dari 2 ini kan. Nah ini ya, 2, 4, 6. Oh ternyata sama ya, NB nya berapa? 3. Berarti panasnya adalah 3 dibagi 6 berapa? Setengah. Nah, ini nilai peluang ya. Oke, paham ya? Ini panas rumusnya. Kita teruskan kalau masih ada. Oke. Sekarang yang tentang kejadian komplement tadi, dilihat soal-soalnya seperti ini ya, yang bukan yang diharapkan. Nah ini ada 3 keping uang logam ya. Oh ternyata munculnya bukan gambarnya ya, yang bukan kita harapkan, tapi yang standarnya tetap kita hitung ya. Ini dicari dulu apa S nya dulu ya, uang sampelnya berapa? 3 keping tadi ada 8 ya. Oke. Kemudian yang muncul gambar ada berapa? Yang muncul gambar kita hitung ya. Muncul gambar berarti kan hanya 1 aja. Ini sebagai A. Ya, sebagai A. Kejadiannya muncul gambar. Kenapa? Karena ada 3 keping uang logam. Ini jumlahnya berapa? NA nya adalah 1. Nah sekarang peluangnya berapa dari sini? Kita cari peluangnya dulu. Panasnya tadi kita hitung ya, berarti kan 1 dibagi 8. Nah baru peluang komplemennya, berarti P apa? Kejadian yang bukan kita harapkan, peluang komplement dari A berarti 1 dikurangi 1/8 ya. Kalau soalnya sederhana seperti ini ya, ini jadikan 8 dibagi 8 per 8 berarti 7/8. Oke ya. Nah ini hasilnya. Oke, sekarang soal yang kedua. Kalau menghadapi soal di sini ada kotak atau kantong nanti ya, seperti beberapa ceritanya ya. Dalam kotak berisi 6 kelereng berwarna merah, 5 kelereng berwarna putih. Nah setelah itu kayak seperti arisan kita ya, kita ambil secara acak, gak tahu, ambillah 3 kelereng sekaligus ya, sekaligus. Oh yang ternyata yang diambil itu paling sedikit 1 kelereng merah ya, artinya tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Misalnya seperti arisan, oh hari ini saya dapat arisan, oh ternyata yang muncul warna itu namanya peluang komplement ya, kejadian suatu komplement, kemungkinan seperti itu ya. Nah sekarang ini gunakan kombinasi, ingat ya. Jadi kalau ada soal yang tidak diharapkan, kombinasi ya. Langkah pertama kita cari NS nya dulu. NS itu dari keseluruhan tadi kan, ini 11 dari mana? Kan dari sini 6 tambah ya, 6 tambah 5. Nah 3-nya dari mana? Kan dari kita ngambil 3 sekalian ya, kotak kelereng tadi kan. Oke. Berarti ini kita uraikan 11 C3 kan, berarti 11 faktorial 3 faktorial ya, 11 dikurangi 3 faktorial. Nggak usah bingung ya. Jadi ini kita kurangi dari sini ya, berarti 11 kurangi 3 kan 8 ya. Nanti cara hitungnya nggak usah diuraikan semua sampai pada 8. Ini berarti 11 kali 10 kali 9 kali 8. Nah ini sama, ini kita coret. Nah sisanya ini kita uraikan 3 faktorial. 3
3 kali 2 kali 1. Ini saya bagi 2 hasilnya 5 ya. Ini saya bagi 3, ini hasilnya 3 ya. Nah, berarti berapa nih? 15 atau 55 kali 3 kan? 55 kali 3 berarti 15, 51 berarti 16. Oke ya, berarti 165 itu ruang sampelnya. Oke, kita terus ya. Sekarang yang kedua kita cari NA nya. NA nya dari 53 dari mana? Berarti kejadian tadi yang terambilnya apa tadi? Mbak, kita analisis dulu ya. Nih, yang paling sedikit 1 kelereng merah ya Pak, paling sedikit 1 kelereng merah. Oh, berarti lawannya ya. Jadi kelereng putih yang kamu harapkan putih, oh ternyata kan ini setelah digoncang ya. Berarti yang ini yang dimasukkan 5 dari 3. Oke ya, paham ya? Tuh. Maka kita uraikan. Oke, 5C3 ya, 5 faktorial 3 faktorial 5 dikurangi 3 faktorial. Oke ya. Nah, ini berapa nih dikurangi? Kan 2 ini. 5 kurangi 3 2 ya. Kita uraikan 5 nya 5 kali 4 kali 3 kali 2. 2 nya kita coret. Nah, perhatikan. Ini kita uraikan 3 2 1 ya. Nah, ini kita coret pakai coret-coret aja nih. Bagi 21 bagi 22 ya. Oke ya. Nah, ini berarti kan 10 ya, 10 kali 3 kan, 3 nya kita coret. Nah, berarti saya tadi berapa? Berarti 5 kali 2 ya, berarti berapa? 10. Nah, dari uraian-uraian ini baru ini rumusnya. Paling sedikit itu rumusnya adalah 1 min PA kalau dasarnya, karena pakai peluang ya NA bagi NS ya. Berarti 1 dikurangi NA nya tadi 10 bagi NS nya dari 165. Jadikan 1, jadikan sama ini 165 dibagi 165 dikurangi 10 dibagi 165 berapa? 155 banding 165. Inilah nilai peluang dari pengambilan paling sedikit warna apa tadi? Hijau ya, warna merah ya. Paling sedikit warna merah ada 155 bagi 165. Oke, masih ada lagi, kita coba tes. Nah, kalau sudah selesai kita kembali ke laptop. Oke ya, ini sudah peluang kejadian sudah, kemudian komen sudah, kita ya ke menu ya, baru ke kejadian majemuk. Oke, apa kejadian majemuk ya? Kejadian majemuk adalah suatu kejadian yang mempunyai titik sampel lebih dari 1. Berarti uji coba percobaannya lebih dari 1 media, misalnya 2 dadu ya, 2 mata uang logam, 3 keping mata uang logam, berarti lebih dari 1 ya. Tuh, ini sudah saya contohkan. Ini misalnya munculnya mata dadu lebih dari 2 tetapi kurang dari 5. Satu dadu itu kan 6. Nah, tapi pertanyaan lebih dari 1 titik sampelnya ya, berarti 3 dan 4. Kalau nanti muncul mata dadu genap ya 2 4 6 gitu ya. Ini kejadian majemuk. Kita teruskan ya konsep-konsep kejadian majemuk. Nah, ini perlu sering muncul di ujian-ujian semester, ujian nasional, atau mungkin nanti ujian AKM kalau sudah berlaku ya. Nah, ini sifatnya kalau kalian sering berlatih ya, penasaran berlatih untuk melatih penalaran kita ya. Jadi tolong setiap ini kita didengarkan dan dianalisis ya. Oke, ini ada pengertiannya, pemahaman apa dua kejadian
saling lepas, atau di sini bahasanya yang tidak saling lepas sama. Jika A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling lepas berada dalam ruang sampel S, maka peluang kejadian A ini dibaca union B ya. Ini ya, ini konsepnya. Jadi PA union B, PA ditambah PB. Apa tadi PA? Panas tadi kan panas tadi ya. Jadi ini irisannya, kalau mempunyai irisan pakai irisan. Nah kemudian seperti apa yang diharapkan saling lepas ini? Jadi nggak mempunyai irisan, kosong ya. Ini nggak punya irisan, ini kosong berarti. Oke, kita rumusnya pakai PA ya. Kita ke soal pembahasan. Kita seperti ini ya. Pada pelemparan sebuah, nah ingat ya, sebuah dadu berarti satu ya. Nih sebuah dadu, nah, oke kan, satu kali A muncul lebih kecil 3, satu-satu caranya ya. Sekarang S nya tadi ada berapa S nya? Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sekarang ini kejadian A itu muncul mata dadu yang kurang dari 3, berarti kan 1, 2. Nah, ini nggak masuk ini. Nah ya, kemudian B ini lebih besar sama dengan, berarti 4 nya masuk, berarti ini kan 4, 5, 6. Jadi 4, 5, 6. Nah konsepnya ini tadi, ini ada irisannya enggak ini antara A sama B ini? Kan 1, 2 langsung 4, 5, berarti nggak ada ini irisannya ya. Nah berarti menggunakan PA PB ya. Jadi PA union B sama dengan peluangnya A ini berapa? Tadi A tadi kan ini. Nah saya taruh sinilah. A tadi kan berarti kan NA nya berapa? Anggotanya U2. Berarti panas tadi. Berarti PA ya, PA ini berarti kan 2 dibagi 6 ditambah ya, ditambah. Nah PB nya ada berapa nih anggotanya? Kan 3, 1, 2, 3. Berarti NB nya sama dengan 3 ya. Nah itu kan ada 3. Ini sebenarnya nggak pakai kurung, nggak apa-apa ya. Jadi 3 bagi 6 berarti hasilnya sama, sudah 5 bagi 6 gitu ya. Ini kejadian saling lepas. Oke, gampang bukan? Kita terus ya. Kalau masih ada lagi seperti soal kantong, ini memang yang tak masukkan yang sering muncul di ujian-ujian ya. Jadi supaya nanti kalian punya pengalaman. Nomor 2, sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 5 kelereng putih, 5 kelereng hijau. Diambil 3 kelereng sekaligus, bahasanya secara acak. Tentukan peluang yang terambil 2 merah dan 1 hijau ya. Ini langkah-langkahnya pakai kombinasi. Gunakan kalau begini ini ya, kombinasi ya. Jadi jangan pantang menyerah. Jadi kalau ini sebagai contoh-contoh, kalian para penulis kalian yang ingin meningkatkan kemampuan ya harus membaca yang lain karena banyak jenisnya ya, peluang itu ya. Jadi ini gunakan kombinasi. Kalau saya pakai kombinasi lebih cepat. Jadi kejadian A, ini kejadian A tadi 2 merah 1 hijau ya. NS nya, NA nya ya, NA nya dari sini berarti 5,2 kali 9,1. Maksudnya ini kombinasi, makanya saya uraikan ini satu-satu ya. Berarti 552 berarti 5C2 ya. Nah itu kalau saya begini kan ya, benar 9C1 kemudian. Nah kita uraikan ini 5 faktorial 2 faktorial ya
berarti 5 dikurangi berapa? 2 faktorial. Kita kurangi dulu ini berapa nih estimasinya? 3 kan ya. Nah nanti kita uraikan juga 9 faktorial 1 faktorial ya, 9 kurangi 1 faktorial ya, faktorial ini ya. Oke, baru kita lakukan ini. Kalau ini kita kurangkan 8. Oke, kita uraikan 5 4 3 kita coret. Oke ya, ini kita uraikan 2 faktorial 2 kali 1 ya, kita kalikan, kita uraikan sampai 8 berarti 9 kali 8. Nah kita coret bagi 1 ini ya. Nah ini kan kita coret ini 2 nih ya, 2 betul ya, 2 1 ya, 21. Berarti ini kita bagi 21 bagi 22 ya, ini coret sudah berarti 10 bagi 1 10. Oke, kalikan ini kan 9 bagi 1 9 ya, berarti hasilnya 90. Oke ya, nah itu seperti itu ya. Nah sekarang ya, yang ruang sampelnya kan panas, harus dari ruang sampelnya dulu ya. Ruang sampel ini dari total tadi, dari kantong tadi, coba saya jumlahkan dulu ya, siapa tahu kurang pas gitu kan. Jadi 19 ini kan ini 5 tambah 5 tambah 9 ya, hasilnya 19 ini kan. Tiganya dari mana? Karena secara acak 3 kelereng kita ambil. Oke, ini kita uraikan di sini. Oke ya, berarti langsung 19 C3 ya, C 19 faktorial bagi 3 faktorial, 19 dikurangi 3 faktorial. Oke, kita teruskan. Ini kita kurangi berarti 16 untuk mencoret nanti ya, supaya nggak batir. Jadi 19 kali 18 kali 17 kali 16 baik, titik aja ya, kita coret. Nah ini kita uraikan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 ya. Nah kesinilah. Nah ini kita coret bagi 2 ini 9. Oke ya. Nah kita bagi lagi nih, ini kan berarti bawahnya lah, bawahnya supaya nggak ribet ya. Jadi 19 kali 9 kali 17 dibagi 3 kita coret ya, 3 berarti kan. Nah, berarti kan betul. Oke, sekarang 19 kali 3 kita hitung di sini ya, kita hitung di sini lah. 19 kali 3 berarti 67 ya, 67 kali 17, 67 kali 17 49 4 ya. Ini berarti 42 46, ini berarti 7, ini 6 ya, ini 9, ini berapa, 3 11 1139 Udah, kalau begini kita simpulkan ya, berapa peluang terambilnya 2 merah dan 1 hijau pakai PA tadi ya. Berarti di sini PA nya panasnya, NA nya berarti 90 kan, 90 dibagi 1139 itu ya. Nah ingat ya, jadi kantong biasanya pakai aplikasi ini konsepnya ya. Oke, kita teruskan, masih ada, kita tes dulu di bawahnya, tidak ada lagi sudah. Jadi ini kejadian dari kegiatannya ya, jangan lepas. Ada 2 contoh soal ya, bagian lepas, ada yang melakukan ini yang sederhana seperti ini.
Kalau yang agak kompleks ya, majemuk seperti ini ya. Oke, kita kembali ke laptop lagi ya. Oke, kita ke berikutnya, ini yang masih saling lepas ya. Kemudian yang terakhir mungkin ya, jadi peluang dua kejadian yang saling bebas bisa pakai ini ya. Gantung ini dasarnya PA irisan B, PA kali BB. Peluang bersyarat conditional probability ya. Ini ada dua juga ini bentuknya. Kalau punya irisan pakai ini, kalau yang nggak punya langsung seperti ini ya. PA dan B, PA kali PB. Nah, jadi artinya ini kejadian B setelah A ya. Supaya lebih paham, kita lanjut ke soal pemahaman ya. Nih, sebuah mata uang logam ya, dari sederhana dulu kan. Oke, nih dilempar dua kali berturut-turut, peluang munculnya gambar pada pertama, kemudian angka pada kedua. Namanya bebas, tidak ada irisannya ya. Nah, ini bahasa dan ya, berarti irisan nanti ya, irisan dan. Nah, kalau union berarti tahu. Oke, kejadian A, satu keping uang logam muncul gambar, jumlahnya ada berapa? NA nya, karena menuju ke panas tadi kan. Satu mata uang berarti ya satu ya, satu berarti peluangnya berapa? PA nya kan gitu aja ya, PA nya ya setengah, panas N S ya. Kalau muncul angka ya sama ya, jadi NB nya satu juga, berarti PB nya setengah. Ini masih urianya, maka karena ini peluang munculnya gambar pada pertama itu gambar dan angka, berarti PA irisan B. Nah, dan kan PA kali PB ya, PA kali PB, PA kali PB ya. Kita teruskan ya, PA kali PB berarti berapa? Setengah kali setengah, sini ya, setengah kali setengah berapa? 1/4. Nah, ini tuh ya. Nah, ini sekarang contoh yang kedua, seperangkat kartu Bright diambil dua kartu satu demi satu. Nah, sekarang ada bahasa tanpa dikembalikan, berarti kalau pada saat pertama utuh ya, kedua nanti berkurang, ini utuh, karena gak kembalikan ini berkurang ini ya, berkurang. Maka sekarang ini peluang terambilnya kedua as adalah peluang terambilnya kartu as ya, ya 2 as ya, berarti kan asnya ada berapa? Ada 4 ya. Berarti kalau peluangnya biasa saja bentuknya ini, NS nya berapa? S nya berarti berapa? 52, berarti PA nya panasnya berarti NAS NA 4 bagi 52. Nah, ini yang utuhnya. Ini setelah B ini setelah diambil berarti kan berkurang ya, jadi 4 dikurangi 1 berapa? 3. NS nya tadi kan 52 ya, karena berkurang berarti 52 ya dikurangi 1 ya, berarti 51. Nah, dari sini maka kita tentukan PB nya ya, berapa? 3 bagi 51. Nah, baru kita simpulkan nilai peluangnya kedua tadi, duanya as tadi kan. Nah, berarti PA irisan B, nah ya berapa? 4 bagi 52 kali 3 bagi 51, berarti hasilnya 12 dibagi
ini 2, berarti ini 2, ini 5, ini 6, ini 2. Oke, beres ya. Bisa, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi saya nggak terlalu cepat. Nah ini seperti ini, yang penting panas tadi tolong dipahami. Kemudian berikutnya yang bersyarat, kita bersyarat ya, karena ada 2 ya. Bentar. Nah di sini udah, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 2 bola putih, 4 bola hijau. Jika diambil 2 bola tanpa dikembalikan, hampir sama, hanya bentuknya berbeda. Ini kantong ya. Nah ini langkah-langkahnya tolong dicatat ya. Berapa peluang terambil 2 bola hijau? Hijau aja ini ya. Berarti untuk kejadian A itu yang bola pertama ya. Berarti PA nya berapa? Kalau A nya berapa? Pengambilan pertama A nya ya, terambilnya kan tadi kan bola hijau ya, bola hijau ya. Bola hijau ada berapa? Ada 4 toh. Nah, 4. Nah ya, NS nya berapa? Nah, jangan NS nya jumlah ya. Jadi 5 ditambah 2 ditambah 4 ya, berarti hasilnya 11. Maka sini ya, PA nya adalah panas 4 dibagi 11. Ingat ya, tanpa dikembalikan kayak tadi urainya. Berarti PB nya ini kan yang kedua sudah berkurang ini ya, berarti 3 ya, sudah kurangi 1. Makanya saya kemudian NS nya juga sama ya, sebelum ke ini ya. Jadi ke sini ya, NS nya juga berkurang ya. Jadi 11 dikurangi 1 berapa? 10. Semuanya berkurang karena tanpa dikembalikan. Maka PB ya, garis miring A berarti 3 dibagi 10. Nah, dari 2 ini kita simpulkan, maka pakai irisan. Nah, saling bersyarat ya, atau bebas, sehingga PB per A kali PA berapa tadi? 10 kan. Nah, peluangnya 3/10. 3/10 kali PA. PA nya berapa? 4 bagi 11 berapa? 12 dibagi 110. Nah, ketemu sudah ya. Nah ya, mudah-mudahan lebih paham. Sudah diulang-ulang nih soalnya ya. Ada 2, ada jenis yang dalam kotak, ada yang sederhana. Sekarang masih dalam kotak ya, masih kejadian syarat tadi. Sebuah kotak berisi 7 bola merah dan nah ya, dan itu kan irisan. Saya ulang lagi kan, irisan ya, bola kuning. Di dalam kotak tersebut diambil 1 persatu. Maka berapa peluang terambilnya 3 bola kuning ya? Berarti kan habis. Berarti bola pertama ya, bola pertama kan kuning dari 3 kan, 3 ya. Bola kedua 2, bola ketiga 1 ya. Itu aja, kan habis. 3 bola sekaligus kan, bola pertama, bola kedua, bola ketiga gitu kan. Berarti ini kita cari peluangnya. PA nya panasnya tadi ya, 3 dibagi NS nya. S nya kan ini 7 ditambah 3 ya. Nah 10, berarti 3/10. Untuk yang kedua ya, jadi PB anggaplah ya, berarti 2 berkurang nih 9 ya, semuanya berkurang. Nah ini yang tinggal 1, PC ya, berarti berapa? 1/8. Nah dari sini kita masukkan di dalam konsep tadi ya. Kalau rumus dasarnya kan PA irisan B, PA kali PB. Kalau ada ABC ya
PA irisan B irisan C. Kalau bahasa Indonesia, peluang kejadian A dan kejadian B dan A itu kan, berarti kita kalikan 3/10 kali 2/9 kali 1/8 ya. Mana bisa dicoret? Ini bisa dicoret nih di sini ya. Ini kita coret hasilnya 3, ini 1. Nah ya, ada lagi yang bisa dicoret? Ada ya. 1 kali 2 kali ini berarti kan 2. Nah kita coret ini. Nah, pakai coretan aja. Ini bagi 2 itu 5, bagi 2 itu 1 ya. Berarti 1 kali 1 kali 1 berarti 1 dibagi ini 9 tadi masih ya. Maaf ini 8 ya tadi ya. Ini 8 ini, maaf. Ya, ini 8. Oke. Nah, ini kan. Ya. 8. Kita cek lagi. Kita tahu salah. Ini kita coret 3 nih 1. Ini oke, berarti betul. Berarti 15 kali 8 ya. Ya, berarti 15 kali 8 ya. Berarti 40, berarti 120 ya. 120. Oke. Ya. 40 kan berarti 12 ya. Oke ya. Nah, silakan. Nanti kalau pada yang start didik, kalau yang enggak belum paham bisa ngechat di WA kita ya. Tolong diulang-ulang supaya hafal ya di dalam mendengarkan ini YouTube ini ya. Sangat bermanfaat sekali teman-teman. Nah, nomor terakhir ya, 2 buah dadu dilempar bersamaan. Ingat, 2 buah dadu, bukan 1 ya, jadi harus hati-hati bacanya. 2 buah dadu. Nah, berarti di sini langsung ke sini dulu ya, satu-satu analisisnya supaya nanti enggak terlalu ribet. Oke, maka ruang sampelnya kita munculkan dulu. Nah ya, berarti ruang sampelnya bukan 6 tambah 6 ya. Jadi kalau saya gambarkan begini nih, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ya. Sini 1 2 3 4 5 6 hingga 6 kali 6 ini ruang sampelnya. 6 kali 6 ya, berarti ada 36 nih ya. Kita pegang dulu. Nah sekarang jika jumlah ya, ingat ya, jumlah hati-hati satu-satu ya. Jika jumlah dadu pertama, ini dadu pertama di sini ya, umpamanya 1 ini dadu pertama, ini dadu kedua ya, jumlahnya berarti 2 dadu ini jumlah itu kurang dari 4. Nah berarti ini kita jumlahkan kan 2 ini jumlahkan 3, ini jumlahkan 3, lainnya ada enggak? 1 tambah 1 2 sudah 2 sudah kebanyakan berarti ini ya. Berarti NA nya ya, NA nya kita hitung jadi 1 2 3. Nah, pasangannya dulu kurang dari 4 tadi kan. Nah, berarti ada 3. Maka PA nya panasnya ya langsung 3 dibagi 36 ya, biarkan dulu seperti itu ya. Seperti dulu karena belum selesai. Oke ya. Nah sekarang kejadian B ya. Kejadian B ini adalah kita baca lagi supaya lebih ya. Ini berapakah peluang mata dadu pertama ya, mata dadu pertama dengan 1, berarti kan 1 1 sama 1 2. Kalau 1 3 2 dengan sudah jumlah 4 ya, ini kan kurang dari 4 tadi, berarti hanya ada berapa tadi? Hanya ada 2, itu maksudnya ya. Ini dadu pertama ini, nah dengan jumlah kurang dari 4. Nah ya, nah sekarang maka A dan B itu disebut jumlah B. Ada irisan? Tidak ada. Irisannya ada enggak? Ini coba irisannya berapa? Irisannya coba kita lihat dulu ya. A irisan B berapa? Kita hitung yang sama. 1 1, oh sama, berarti hitung 1 ya. Jadi 1 1 dihitung 1, 1 2 dihitung 2 ya. Berarti ada berapa? Ada 2 ya, ada 2 ini berarti. Nah gini ya, ada 2. Saya ulang,
irisan dari dua himpunan tadi ya, anggotanya ini kan satu-satu, itu yang sama kan satu ini, terus satu dua, nah, berarti yang sama ada dua itu maksudnya. Oke, kalau seperti itu ya, maka peluangnya ya langsung panas tadi, 2 dibagi 36 tuh ya, maka peluangnya P apa rumusnya, kita coba dulu dibaca ya. Nah ini ya, ini rumusnya sudah saya kasih tebal ini ya, P nih, karena ada irisannya yang pakai irisan tadi ya. Oke, nah ini supaya lebih jelas, nah, gini aja, P B A ya sama dengan, sekarang P ini sini nih ya, PA irisan B berapa? PA irisan B ada berapa nih? 2. Nah yang dihitung nih ya, PA irisan B 2/36, lihat. Nah ini langsung masukkan saja sini ya, 2 bagi 36 dibagi PA nih, PA kan, nah tolong ya, PA tadi berapa? 3 dibagi 36 gitu ya. Nah berarti kita dulu ya, bawah ya, ini berarti ini 3 dibagi 36, nggak usah repot-repot, nggak usah bingung baginya, langsung uraikan dulu ya. 2 dibagi 36 kali, maka karena ini pembagian pecahan susun, penyebutnya dibalik, 36 dibagi berapa? 3, ini kita coret. Nah berapa hasilnya? Ini kan 1 2 kali 1 2, maaf bentar, nah, sini ya. Nah, berarti 2/3 gitu ya. Ini yang terakhir, jadi agak kita kalau memang kalian susah memahami ya harus ditulis supaya ini betul-betul paham. Baik, mungkin sudah selesai, kita kembali ke laptop ya. Nah, oke, mudah-mudahan ini bermanfaat video yang 14 ini ya. Saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.